Buah lakum di atas batu, buah lakum dibelah dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita berjumpa dengan Atuk Labu di acara Bang Deddy Iskandar Batubara. Oke, buat semua yang penonton channel YouTube, jangan lupa dukung terus channelnya DIB Institute ya, yaitu Bang Deddy Iskandar Batubara. Beliau ini adalah anggota DPD RI. Jadi perwakilan daripada rakyat semuanya. Masya Allah. Dari utama Sumatera Utara, Bang. Iya, Sumatera Utara. Jadi kalau ada kurang-kurang, gak ada THR belum dapat, nggak boleh lah. Ya kan? Jangan ngenatuk Labu. Ada juga wakil kita nih. Atuk datang diundang nih, alhamdulillah. Pulang-pulang bawa markisah, Pak. Iya. Oke, itu saja. Jangan lupa tonton terus dan jangan lupa like, subscribe-nya tentunya dan share kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah sore hari ini ketemu lagi dengan saya Deddy Iskandar Batubara di Deep Institute Podcast. Tamu saya hari ini orang yang saya fans beratnya, salah satu di antaranya, karena banyak sekali video-video yang mereka sudah bagikan, kemudian saya pun menjadi penonton setia untuk semuanya. Tentu tidak hanya saya, sahabat-sahabat yang lain juga saya kira pasti kenal dengan mereka. Kita hari ini akan bincang-bincang dengan Tok Labu. Tapi nggak hanya Tok Labu, juga ada Bang Semprul sama Bang Bonar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Udin nggak ini? Hari ini Bang Udin, Bang? Mewakili Bang Udin, Udin Songong. Udin Songong ya? Yeah. Ada Udin Songong, ada Talib, Bang ya? Ada Talib. Ada lagi satu lagi? Ada Bahlul. Ada Wa'mat Peka. Ada Wa'mat Peka. Itu abang semua tuh ya? Iya. Masya Allah. Awak jadi diri sendiri aja pun gawat. Ini jadi 4 dia ya kan? Kongguan satu lagi ya? Iya. Ada 14. Bang. Ada 14 ya, Bang? Oh, yang Cina tuh lagi ya, Bang ya? Iya. Apa namanya? Kongguan. Iya, Masya Allah. Udah tuh utuh. Siapa? Banjar utuh. Utuh. Ada Tuh, juga? Cok, ada. Oh, itu belum lihat saya tuh. Yang mana Itu itu ada ya? beberapa Nanti ditengok. film. Nanti tengok ya videonya ya. Ya, bikin penasaran aja Bang Udin ini. Ya, hari ini saya dengan Bang Udin, Bang Semprul sama Bang Bonar sore hari ini. 3 seniman dan tokoh yang saya kira saya ingin menyampaikan apresiasi kepada mereka karena berusaha menjaga eksistensi budaya lokal Sumatera Utara, baik Melayu karena Berandan dekat-dekat dengan Aceh, ada juga eksistensi Acehnya juga di situ saya lihat dipertahankan. Ada Batak, ada Jawa, ada Cina juga, dan saya kira itulah keragaman Sumatera Utara yang sejak dulu telah terawat barangkali ya. Bang Sukrisnur, tapi nanti kita tanyalah sama dia namanya sebetulnya siapa, yang kita kenalkan namanya Tok Labu. Tok Labu cerita dulu nih soal kok namanya Tok Labu gitu. Iya. Nama aslinya Sukrisnur ya. Sukrisnur ya. Kalau disebut Sukrisnur itu susah kali orang paham ya. Susah orang paham ya. Jadi Atuk Labu itu nama apa ya? Tokoh Melayu lah ya. Kalau udah katanya Labu tuh ya, Wak Labu, tukang bual lah tuh. Tukang cakap lah itu. Tukang cakap lah itu ya kan. Lancang bual kalau belum kawin. Kalau udah kawin laki bual ya kan. Pokoknya tukang bual lah itu ya. Bual, ya. Tapi dalam kategori bukan bual yang menipu kan, tapi orang yang suka humor, orang yang ceritanya itu lebih besar dari yang ada sih sebenarnya gitu kan. Hanya untuk menghibur. Meramaikan. Gitu. Iya. Itu Tok Labu ya. Kalau Bang Bonar, memang nama Bang Bonar gitu? Enggak, nama asli Herman, Pak. Bang Herman ya? Keren nama Bang aslinya ya, Herman ya. Jadi Bonar itu inspirasi dari mana itu? Bonar itu dari Bang Mandor yang ngasih nama. Bang asal-asal. Pokoknya dikasih namanya sama dia gitu. Nah, ini pakai ini Pak. Kumpulnya dari dia. Nah, ini kau pakai nama kau Bonar katanya. Udah. Baru yang jadikan atau Labu yang jadikan karakter. Bang Mandor tuh yang gebuk kan? Besar. Ya, preman apa itu kan? Belacan tuh ya. Bos belacan. Dia ngasih nama
Bang Mandor yang jadikan. Kalau Bang Semprol asal muasalnya? Asal muasal memang diciduk dari Atuk Labu lah, diangkat dari entah mana-mana. Langsung dijadikan kasih nama ya Lengket Semprul sampai sekarang. Alhamdulillah. Nama aslinya Bang? Kalau nama asli kita setengah sama Bang. Dedi juga. Oh. Nah, cuman bukan Dedi Iskandar, Dedi Gunawan. Oh, macam gue, Dedi ini paten-paten. Cuma tergantung ujungnya. Kalau Iskandar ujungnya, ini ujungnya Semprul. Ya, itulah 3 nama yang saya kira sangat sangat lekat dengan kita kalau kita nonton tayangan-tayangannya itu ya. Ya. Jadi ini kan konten-konten Atok bagi saya sih tidak sekedar konten biasa, bukan sekedar lucu-lucuan menurut saya. Cukup banyak pesan-pesan moralnya gitu. Ya. Cukup banyak sekali pesan-pesan yang saya kira secara tidak langsung ingin Atok lekatkan dengan cerita-cerita itu ya. Memang begitu ya Tok ya? Apa namanya? Seperti apa Tok? Kita seperti itu. Pertama sih kita nggak berniat untuk berdakwah sih sebenarnya, nggak berniat untuk berdakwah. Kenapa? Nggak kapasitas kita mendakwah. Tapi hanya saja bentuk tanggung jawab moral sih. Makanya saya katakan kepada kawan-kawan, yalah, apapun sekarang yang kita buat, kita punya tanggung jawab moral terutama. Apalagi ini media ya, yang ditonton orang, yang kadang-kadang diikutin orang gitu kan. Nah jadi di situ kita harus ingat terus bahwasanya kita punya tanggung jawab terhadap moral bagi penonton-penonton kita. Karena itu maka kita sisipin itu, nggak bermaksud untuk mendakwahi karena nggak pantas. Enggak, Ustadz enggak gitu kan. Tapi biar tahu kalian ini anak sanawiyah, anak aliyah ini. Jadi diminta nggak diminta sebetulnya. Iya, cerita sedikit lu Tok. Betul Tok ya? Atau sanawiyah aliyah Tok ya? Iya, sanawiyah aliyah. Pernah sanawiyah masuk aliyah. Pernah guru agama juga? Pernah. Pernah guru agama. Bukan macam yang kaleng-kaleng ini. Guru silat pernah juga. Guru silat pernah juga ya? Silat lidah lah. Kan. Aduh. Yang pula dari sini keluar sini dites kita. Medan nih kan. Saya dulu mulai ngikutin itu ketika anak-anak ini kawan-kawan itu membagikan potongan video atau waktu bikin surat yang Al-Wasliyah Muhammadiyah itu Tok. Iya. Boleh cerita sedikit soal itu Tok? Always Ya Tok. Always ya. Itu cerita asli ya, cerita asli pengalaman pribadi waktu itu kan, pengalaman di masa ya dulu masih baru-baru kalau dibilang cinta-cinta monyet ya belum tahu pun apa itu cinta, cuma gini-gini pernah disayangi, disukai orang juga. Jadi nasibnya banyak disukai perempuan juga. Jadi waktu itu ada cewek yang ngirim surat gitu kan. Nah, jadi dia kebetulan anak Al-Wasliyah, sekolahnya Sanawiyah, waktu masih Sanawiyah itu. Sanawiyah Al-Wasliyah. Jadi sebelum dibawa di atas tanda tangannya itu selalu ditulisnya itu dia Always itu ya. Always itu ditulisnya gitu. Saya tak tahu itu apa artinya, apa itu bahasa Inggris. Cuma yang saya tahu, oh ini nama sekolah dia, gitu, Al-Wasliyah. Maka ya saya balaslah, saya balaslah nama sekolah saya. Iya. Ubudiah. Ya, gara-gara itu Tok, saya terus ya kalau ada apa saya tonton, saya cari lagi. Ini apa lagi cerita Tok, termasuk cerita soal apa yang istri minggat dari rumah ya sekalian aja kau bawa pakai pickup ya sedikit kali kau bawa baju nih ya kan nanti pulang lagi gitu kan. Iya. Itu saya ceritakan sama istri saya pun tergelak-gelak lah setengah mati sama video yang itu. Sekarang dia punya fans Atok juga sekarang ini. Iya. Salam itu ya. Udah berapa banyak video ini Bang Semprol sekarang? Semprul. Bang Semprol. Videonya berapa banyak sekarang? 100 lebih. 100 lebih udah ya? Waduh. Abang macam mana kira-kira waktu bikin video ini dengan Tok Labu? Ada kesulitan atau apa gitu dengan tokoh peran apa? Abang perannya kan orang Batak ya kan? Kesulitannya sebetulnya ya banyak sih, terutama di naskah. Karena memang bukan awak pribadi sendiri yang jadi kan. Tanpa ada Atuk nggak jadi Semprul kan gitu. Jadi awak kan ngeraba-ngeraba, tapi kalau begitu Atuk yang punya video, punya film, naskah kan sudah dia yang tulis. Nah udah tinggal ikut aja lah ya kan ceritanya kayak mana. Begitu juga Bang Bonar. Bang Bonar memang jago main gitar Bang? Aku bisa juga sedikit-sedikit Pak. Sedikit ya.
Jadi yang nggak jago lah sepotong aja tuh Pak. Potong-potong aja ya. Tapi yang pasti bisa lah ya kan. Jadi kan kawan ini sekarang mereka sudah punya channel masing-masing dan semua film masing-masing. Gitu. Berkembang ya, Tok ya? Ya, berkembang. Jadi saya itu kan Atul Labu alhamdulillah kemarin itu sebagai channel pertama ya alhamdulillah booming gitu ya. Jadi maka oleh karena itu saya manfaatin gitu. Oh, ini kan channel saya sudah mulai dikenal orang. Karakter saya mulai kenal orang, nama saya mulai kenal orang. Kalau gitu kan rasanya sayang nih kalau seandainya saya maju-maju sendiri, terkenal sendiri gitu ya, dapat penghasilan sendiri. Maka saya ajak kawan-kawan. Nah, sampai sekarang banyak sih kawan-kawan yang saya ajak, kemudian saya bentuk karakternya. Oh ini belajar dulu, bentuk dulu karakternya di film aku gitu, di channel aku gitu. Jadi sehingga orang kenal dulu, udah kenal baru saya buatin channel. Gitu juga Semprul, gitu Bonar, gitu juga si Yati dan pemain-pemain saya rata-rata semuanya sudah punya channel dan sudah monetisasi. Itu sih tujuan kita. Sebenarnya itu pokoknya sejahtera bersama ya Tok ya. Ya. Jangan awak sendiri aja yang paten ya kan. Kawan-kawan mesti kita bikin paten Nggak juga ada ya. paten ya kalau kita sendiri kan. Betul. Aslinya memang seniman Tok semua. Aslinya. Enggak. Atau memang bergelut di dunia apa? Ada yang di bangunan, ada yang di nelayan. Macam-macam Pak. Bang Bonar sendiri aslinya? Dulu ngasah batu cincin Pak. Mantap itu. Bang, aku baru bawa batu itu dari Afrika. Abang ngasah kan ya? Bisa ya? Ngasah batu ya? Tukang ngasah batu cincin. Sama kalau gitu peran kita. Saya dulu pernah ngasah batu cincin di Sigli. Ngasah batu saya di pinggir ada ruko di depannya buka kios kecil. Dulu Bang. Itu masih taman aliyah juga dulu, belajar lah kerja ya kan. Kalau Bang apa aslinya? Marsamburetan Bang. Marsamburetan. Kalau ngasah ya sering juga, cuman ngasah parang babat. Tok, ini kan apa namanya? Tentu nggak mudah ya memerankan begitu banyak karakter itu. Dibilang mudah, nggak juga karena karakter yang awak pilih memang yang awak rasa bisa, jadi ya nggak sulit ya. Tapi kecuali mungkin kalau disuruh memerankan karakter yang nggak awak bisa ya payah juga. Payah juga ya. Nah, tapi karena kebetulan kan sutradaranya saya, ya yang buat naskah saya semuanya saya, ya jadi mudah aja lah kan sesuai dengan keinginan saya gitu. Nah, kenapa? Oh jadi Wakmat Peka yang Melayu ya karena saya merasa saya keturunan Melayu pasti bisa. Peranin Jawa karena saya keturunan Jawa, peranin Banjar ya karena memang keluarga juga banyak yang Banjar dan saya pernah tinggal di lingkungan saya juga Banjar gitu kan. Jadi ya apa yang saya bisa lah. Gitu. Boleh nggak nih Tok cerita sedikit soal pribadi Atok lah dulu nih sampai dengan pada posisi ini. Kan dulu saya dengar pindah-pindah nih Atok kan dari mulai Perbaungan pernah, Tanjung Merawa pernah, Pinang Baris pernah, ini tuh, gitu yang saya baca, Bang, ya kan? Enggak pindah-pindah sih cuma karena ya perjalanan lah merantau gitu aja, kepingin merantau gitu kan, karena orang tua nggak bisa kuliahkan gitu, karena saya waktu itu tamat SMA kan kepinginnya kuliah, gitu, tapi orang tua kan nggak punya biaya dan adik-adik masih ada yang harus sekolahkan. Karena itu maka saya nekat gitu untuk kerja. Waktu itu orang tua saya kan kerja di perkebunan. Sementara saya bayangan saya kalau saya tinggal di sini dan kerja di perkebunan ya selamanya lah saya di sini kan gitu. Betul. Kemudian di daerah saya sana ada pabrik dulu ya, RGM kawan-kawan ya di Besitang ya. Besitang. Kawan-kawan kan pada kerja itu, sementara saya nggak keinginan, saya harus kuliah gitu. Maka saya berangkat, coba-cobalah saya berangkat gitu kan, pergi dari rumah, turun kebetulan ada keluarga di Pinang Baris, ya udah jadi calo dulu di Pinang Baris gitu kan. Ya? Ya jadi calo, saya sewa lah ya kan. Yang apa namanya? Ngayu-ngayukan orang ke angkot ke bus lah ya? Iya, misalnya saya sewa yang turun dari angkot, ini kita datengin, kita tawarin mau kemana gitu kan, ke tiket gitu kan, antar ke tiket. Nah, rupanya di situ yang namanya juga di terminal, mana ada pula kehidupan yang masa depan yang jelas ya kan. Orang hidup awak pun tak jelas di situ. Nah, lama-lama di situ kayaknya nggak ada perubahan nih gitu.
pindah lagi gitu. Cuma waktu itu memang saya kayaknya ini berpantang pulang nih gitu. Walaupun nggak ada duit, pokoknya berpantang pulang nih gitu kan. Nah, dengan modal 15.000 dikasih mama waktu itu untuk ongkos sampai ke Medan saja kan. Habis itu melanjut ke Tanjung Merawa. Ya tujuannya gitu juga sih, mau kerja pabrik lah dulu, bareng-bareng setengah tahun untuk modal untuk masuk kuliah gitu. Ternyata enggak juga dipanggil-panggil kan. Kemudian lanjut lagi ke SRG, nah di situ kerja bangunan dan tinggal di masjid lah waktu itu. Tinggal di masjid tuh ya? Iya di masjid, karena tengok ada masjid itu kan lagi digarap, lagi mau dirombak jadi besar gitu kan. Nah jadi kan ada orang kerja di situ. Jadi saya berpikir, nah di sini nih aku bisa nih siang bantuin ini pasti dapat makan kan gitu dulu. Selamat makan dulu siang kan gitu. Nah perkara malam lah, karena ada keluarga, banyak juga keluarga di sana itu dia. Jadi tidurnya di masjid, bertahun-tahun tidur di masjid. Nah dari situ kita bergaul segala macam, tawarin untuk mengajar, kan gitu kan. Ya dari situlah saya pikir ini jalan nih. Jalan dikasih Allah nih untuk bisa kuliah nih, itu aja dulu bayangannya. Dan sempat jadi penyiar radio juga itu ya? Ya sempat jadi penyiar radio dari 2004. Masih juga sampai sekarang tuh? Sampai sekarang, karena Radio sekarang kita masih punya komunitas sendiri kan. Oh ada radio sendiri di apa ya? Sendiri, ya. Oh Star FM ya? Ya oh Star itu dia ya? Iya. Itu apa di Brandan itu berarti itu ya? Di Brandan Barat. Brandan Barat ya? Iya ya. Iya itu jadi pikir Tok Labu nih cakapnya banyak, hidupnya nggak pernah sekolah, rupanya ngeri juga sekolahnya. Gara-gara mau tinggi sekolah lah nih makanya merantau kemana-mana gitu Tok ya. Ini barangkali banyak juga orang yang punya pengalaman seperti Tok Labu, tapi Tok Labu barangkali tak pernah putus asa dia ya kan Tok. Putus dari sini lanjut sini, kalau kira-kira nggak bisa sini pindah kemari gitu Tok ya. Enggak, saya memang nggak pernah punya keinginan untuk tamat. Nah itu dulu anehnya saya dulu. Nggak pernah punya. Ya saya nggak pernah punya keinginan untuk tamat. Di situ anehnya saya mungkin dari yang lain gitu. Tamat SMA, kawan-kawan senang, saya paling sedih gitu kan. Kenapa? Karena ya bagi saya ini selesai udah nggak sekolah lagi nih kan gitu kan. Maka waktu itu saya teringat kali itu, saya sedih kali nengok nama saya di papan. Dulu kan di papan pengumuman kan. Nah, saya berharap waktu itu sambil jalan di papan itu saya berdoa tuh, ya Allah kalau bisa satu kelas nih jangan ada yang lulus gitu kan. Jadi kan ngulang lagi kan. Ngulang lagi ya. Gitu. Rupanya ada nama saya dan kawan-kawan semuanya lulus gitu kan. Jadi kawan-kawan senang semuanya, bercoret-coretan baju segala macam ya. Kita sedih gitu, tahu dia sedih, habislah masa sekolah gitu kan. Nah makanya saya nekatin itu untuk pergi. Jadi terbayang itu tuh, terbayang nggak kuliah gitu maksudnya? Iya, terbayang gitu. Nggak, karena bakal nggak sekolah lagi gitu. Nggak sekolah lagi ya. Berhenti sekolah gitu. Makanya saya nggak ada takutnya kuliah itu orang bisa nggak ada batas umur kan, karena saya tahu kan kuliah itu kan nggak ada batas umur, mau 60 tahun mau mendaftar kuliah semester 1 masih diterima. Oleh karena itu makanya saya masuk, nggak ada duit enceng, tahun besok masuk lagi, nanti dapat semester berapa nggak dapat duit enceng lagi, gitu aja terus. Jadi salah satu kampus atau UMN Al-Wasliyah itu ya? UMN Al-Wasliyah. Alhamdulillah, jurusan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Tapi alhamdulillah belum Selema bahasa Indonesianya. Alhamdulillah masih Selema. Ya mana tahu Pak Rektor UMN nonton kan, ternyata beliau ini mahasiswa UMN Al-Wasliyah juga, tapi belum tamat, jurusan bahasa Indonesia. Padahal udah mau tinggal skripsi ya Tok ya? Ya waktu itu. Tinggal jadi itu pun gak usah diperiksa juga, nanti banyak kali tunggakan awak situ. Banyak ketahuan. Ketahuan. Tapi sekarang atau udah populer, udah terkenal ya, terkenal, kemudian fansnya juga banyak, followernya banyak. Ini ada yang beda nggak tuh dari mulai dulu sama sekarang? Nggak ada lah Bang. Bagi aku nggak ada. Cuma kadang-kadang heran orang yang beda, perasaanku gitu, gitu orang yang beda. Kalau sekarang nih, kalau awak nih dari dulu gitu-gitu aja ya. Apa yang beda gitu? Biasa aja ya. Cuma orang yang beda aku tengok. Ya lah kan pasti kalau ketemu orang sekarang kan, Tok Labu ini kan gitu. Ya rasa segan orang udah jelas beda Pak, karena dulu naik motor kan, sekarang mobil. Udah payah nih jumpai Tok Labu, mungkin perasaan mereka kan, padahal enggak. Padahal masih gampang juga ya jumpanya ya. Jadi orang abang juga masih melakoni peran-peran keseharian seperti biasa atau lebih banyak bikin konten sekarang ini? Ya kok sekarang ini banyak konten lah, dan paling enggak ya undang-undangan seperti ini gitu kan. Seperti ini ya. Banyak juga diundang seperti ini ya, banyak, Tok ya.
Diundang ke Jakarta udah toh? Sudah, tapi kita yang belum itulah. Belum toh ya? Belum ke sana lah gitu. Masih lebih asik lah di kampung. Di kampung ya. Ya karena kayak siapa kemarin kawan-kawan kita juga dari Langkat, ada Mak Betty ya. Ada Binji kan. Top juga. Kemarin siapa yang pemain ini juga? Haris Fernandes. Saya lihat juga pasca beliau ini kan. Ada cita-cita juga toh mau ke nasional. Nggak tahu, tapi kalau sampai sekarang belum. Sampai sekarang belum. Iya, sampai sekarang. Ada rencana besar yang mau dipersiapkan untuk khusus channel YouTube Tok Labu nih rupanya di sini. Ya tahu, karena pertama kenapa bukan saya tak tertarik gitu. Ya pasti semuanya kalau sekarang ini kita bicara masalah karir, kalau mau jadi artis, ya film ya Jakarta lah ya, apanya patokannya gitu kan. Tapi bagi saya kan kalau untuk konten saya yang bahasa Melayu ini kan belum apa ya, nggak begitu tepat sih kalau di nasional. Nasional ya. Sampai hari ini pelawak Melayu nggak ada yang nasional Indonesia kan. Nah kalau di TV itu ya kita kalau pelawak dari Jawa banyak. Ya Papua banyak. Ambon, Maluku, ya banyak. Maksud saya toh, kalau mereka saja bisa gitu, kenapa kita nggak bisa gitu toh ya? Sampai sekarang kita nggak tahu. Saya juga nggak tahu kenapa gitu ya. Kenapa kok suku Melayu ini justru lebih sedikit gitu ya? Enggak susah diterima gitu di nasional gitu ya. Lebih enak Batak itu ya? Nah, kalau Batak banyak kali kan kita tahu lah, kita banyak nonton lah artis nasional itu Batak itu banyak. Aceh pun ada gitu kan. Aceh pun ada, tapi Melayu belum ada. Kemarin kita pernah bangga juga kan almarhum Jamal kan. Jamal ya. Almarhum Jamal kita kira dia bisa memuncak di sana, tapi ternyata ya harus balik lagi ke daerah. Orang Langkat juga itu kan toh? Iya, orang Langkat, orang Tanjung Pura. Jadi saya pikir dan di YouTube ini justru dia internasional kan gitu ya kan. Nah, justru kan internasional. Jadi film saya kan ditonton lebih dari 30 negara dan banyak penonton saya itu yang dari Taiwan, dari Malaysia, dari Singapura, Brunei segala macam kan gitu kan. Ya justru lebih mendunia dia kan di YouTube itu gitu. Nah, mungkin kalau kita di televisi nasional ya nasional ya Indonesia gitu. Berarti sekarang ingin fokus menggarap Melayu lah toh ya. Sepertinya begitu ya. Keinginan saya sepertinya itu. Ya saya termasuk yang bangga sekali sebenarnya dengan Atok dan ada sahabat kita satu lagi Bang Jack India ya. Karena berusaha untuk mengangkat lebih besar lagi soal budaya Melayu termasuk dialek, bahasa yang digunakan gitu. Makanya ini pun saya berusaha untuk nggak pakai bahasa-bahasa yang aneh-aneh lah kan. Pakai bahasa Medan aja atau bahasa Melayu daily lah kita ya kan. Toh. Ya ketakutan kita kan ketika kita nanti udah sampai Jakarta lalu kita harus menghilangkan ciri yang sudah kita bangun gitu kan. Nah dianggap bahasa ini nggak laku, kita takutnya gitu kan. Bahasa ini nggak laku pakai bahasa ini gitu, kita takutnya gitu. Jadi lebih baik kita di daerah. Nah di daerah ini kita bisa ya mau kenalin bahasa Melayu ada, bahasa Jawa ada, Kalimantan gitu bebas gitu kan. Biar orang lain tahu juga ya toh ya bahwa Langkat itu ternyata tidak hanya bahasa Melayu di sana yang ada ya. Ada bahasa banyak. Langkat ini kan paling komplit saya rasa ya. Hampir masuk ya. Semua ada Jawa, Banjar ada semua. Banjar itu kan terbesar se-Sumatera Utara itu ada di Langkat. Langkat itu ya. Iya, di Langkat. Orang suku Banjar itu. Jadi macam-macam lah. Dan Melayu di Langkat itu kan juga bukan satu. Iya ya. Ya kan. Kalau kita bicara Melayu juga karena Melayu itu saya rasa kalau menurut saya Melayu itu bukan suku. Melayu itu bangsa dia. Bangsa ya, bangsa Melayu itu ya. Bangsa Melayu. Nah, kalau suku di setiap daerah, hampir di beberapa negara itu Melayu, tapi berbeda-beda kan bahasanya kan, bahasanya beda-beda. Kalau kita ke Berandan itu kita nyebrang laut ke Perlis, Kelantan, bahasa mereka orang Melayu semuanya, tapi bahasa mereka berbeda dengan nanti kalau kita ada di kampung Sembrul misalnya Dogang. Nah Melayu di kampung Dogang itu beda lagi dengan Melayu yang ada di Tanjung Pura. Nah, nanti yang di Tanjung Pura itu akan beda dengan Melayu yang ada di Stabat Kampung Hinai. Beda lagi dia. Jadi banyak sekali bahasa Melayu itu. Jadi kita ingin menyebutnya bangsa Melayu itu. Bangsa Melayu. Kalau bangsa Melayu itu di Singapura orang menggunakan bahasa Melayu.
Makanya bahasa Melayu saya itu bisa dimengerti oleh orang Melayu yang ada di Brunei. Iya, Gitu ya. Orang Melayu yang ada di Singapura, bahkan fan dari Singapura juga pernah datang ketemu. Kenapa? Dan ngerti dia. Saya paham betul dengan apa yang Atuk sampaikan bahasa itu. Begitu juga di Malaysia lah terutama kan. Ya memang sekarang kan ada agenda internasional juga nih Tok kemarin. Dari mulai beberapa tahun yang lalu sebetulnya menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar internasional kan. Karena dia ditutur oleh tidak kurang saya kira dari 300 juta. Ya karena 270 kita. Termasuk Malaysia lagi kan. Malaysia, Singapura, Brunei, Taiwan di sebelah sini Thailand juga kan. Bahkan di Filipina juga ada yang menggunakan penutur bahasa Melayu. Ya, luar biasa nih. Dan ini saya kira yang yang tidak dimiliki barangkali oleh teman-teman YouTuber lain barangkali ya. Ingin ada spesifik yang khusus mau diangkat ya soal budaya Melayu. Bukan cuma kalau kita bicara masalah suku kan bukan cuma budaya ya. Bukan budaya ya. Artinya itu kan leluhur. Iya. Gitu. Kadang-kadang bangsa ini sebenarnya kehilangan jati dirinya. Kenapa? Lupa dengan leluhurnya. Gitu. Lupa dengan masih lumayan lagi misalnya seperti macam abang kan yang orang punya marga ya, itu Bara atau orang kita Batak, orang kita Karo itu mereka masih memeran kemanapun mereka pergi membawa marga mereka. Tapi kalau orang Jawa, orang Melayu Riau misalnya kalau sudah pergi ke Jakarta, siapa yang tahu kalau dia itu orang Melayu? Nggak tahu gitu kan. Nah saya orang Melayu, siapa yang tahu gitu loh. Ketika saya ngomong gini siapa yang tahu itu orang Melayu gitu kan. Dan banyak suku yang lainnya begitu. Padahal itu adalah leluhur kita, itu kan itu leluhur kita. Ya kakek nenek moyang saya dulu yang mewariskan Melayu itu dan Jawa. Kebetulan bapak saya Jawa, Jadi dari kakek saya dulu Jawa. Sekarang ini saya memegang dua leluhur kan, Jawa dan Melayu gitu kan. Itu kan kekayaan saya gitu. Masa itu mau dihilangkan, rugi kita kan. Betul. Begitu sampai Jakarta pulang, gue sudah pulang. Kan lucu jadinya. Ya itu cerita soal bangsa Melayu. Tok nyerempet sedikit boleh ya Tok ya. Ini soal Teluk Aru nih Tok. Orang Atok kan tinggal di kawasan wilayah Teluk Aru Tok. Kemarin saya diajak untuk diskusi di stasiun TVRI dengan Pak bekas Bupati Pak Yunus Saragi, Pak Rinaldi, kemudian juga Pak Adhan Nur. Diskusi lah kami soal Teluk Aru. Karena saya lihat Atok juga menjadi komunitas juga ya, komunitas masyarakat Teluk Aru gitu. Ini masuk dalam partisipasi lah. Partisipasi Tok ya. Partisipasi dalam mendukung rencana ya usulan pemekaran Teluk Aru Tok ya. Pemekaran Teluk Aru. Saya Tok sebagai anggota DPD, saya akan dukung sepenuhnya nih Tok. Wah, alhamdulillah. Pemekaran Teluk Aru ini Tok. Kemarin saya sampaikan juga dengan Pak Yunus dan teman-teman, saya akan menjadi supporting di depan karena memang harus terlibat nanti pada akhirnya gitu. Harapan Atok untuk Teluk Aru ini sebenarnya seperti apa gitu? Untuk dalam perspektif orang Atok lah yang hari ini penggiat di YouTube ya. Ya kalau saya mewakili masyarakat lah ya. Saya kan bukan penggeraknya, bukan juga tokoh dari pemekaran itu gitu ya. Tetapi bagian daripada masyarakat yang memberikan dukungan paling tidak. Harapan saya sekarang ini sebenarnya warga Teluk Arunya sih sebenarnya balik kepada masyarakatnya, artinya bersatu, gitu. Ini nggak akan tercapai. Pemekaran ini gaungnya itu tidak akan pernah terlihat dan manfaatnya, apalagi manfaatnya nanti ya. Gitu. Kenapa? Kita nggak mau pemekaran itu justru menjadi cuma ajang perebutan wilayah baru. Betul, kan kebanyakan kan seperti itu. Oh kerajaan baru, terbentuknya kerajaan baru, memperebutkan singgah-sana baru. Nah rakyat yang diajak dulu yang dikabarin katanya kita mau buat kerajaan, tapi setelah kita jadi raja ya dia tetap tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Nah terutama bagi tokoh-tokoh lah ya, bagi tokoh-tokoh lebih lagi lah. Artinya setiap perjuangan aku pikir memang harus diawali dari akar, dari masyarakatnya. Fahamkan dulu masyarakatnya, ajak dulu masyarakatnya, kasih tahu dulu masyarakatnya gitu kan. Makanya saya sediakan corong saya media komunitas itu gitu kan kepada panitia. Ayolah gunakanlah corong ini.
Bicaralah di media ini gitu kan. Karena kan kita punya komunitas yang tersebar di hampir semua kecamatan gitu. Supaya apa? Supaya masyarakat ini tahu gitu loh bahwasanya ini loh manfaatnya kita mau mekar. Jangan cuma masyarakat pembesar-pembesarnya saja yang punya ambisi untuk itu, sementara masyarakat di bawah alah rebutan aja itu nanti gitu kan. Jangan begitu. Kok jadi serius sekali Tok ya? Iya, aku kalau diajak serius gitu. Entah apa dipancing-pancing. Jadi serius sekali jadinya ya kan. Macam seram suasana jadinya. Ya, jadi ya. Lagi dipancing ceramah udahlah keluar lagunya. Jangan terus nanti acaranya kultum ini menjelang berbuka puasa. Aduh, tadi ke Cuman kalau kultum cuma 7 menit tuh ya kan. ini udah setengah jam udah ya kan. Ya, saya mau ke Bang Ronald dulu ya kan. Bonar. Bang Bonar kok Bang Ronald. Bang Bonar. Gini gimana Bang sekarang pandangan Abang nih soal apa namanya ya, upaya untuk membangkitkan bangsa Melayu dan kesejahteraan masyarakat Teluk Aru lah ya. Sebutlah Langkat dari sekarang secara umum ya. Ya kalau bagi saya Pak, ya sama yang seperti dibilang Atut tadi, tergantung masyarakatnya. Kalau masyarakatnya ya macam mana ya kan, sama aja. Ya, Bang. Tergantung masyarakat maunya gimana. Tapi kayaknya udah seide orang Abang nih ya. Artinya konten-konten yang dibangun itu memang diarahkan kepada hal-hal yang perspektifnya positif lah ya, untuk membangun budaya Melayu. Bukan hanya sekedar Bukan cuma Melayu ya. bukan hanya Melayu ya, seluruhnya lah ya, Iya. seluruhnya. Apalagi Langkat itu kan kabupaten dengan jumlah penduduk terpadat ketiga saya kira, setelah Medan, Deli Serdang, Langkat. 1 juta lebih penduduk Langkat itu, dengan yang beragam-ragam lah ya, segala macam suku ada di situ ya. Selanjutnya Abang sekarang kan udah punya ini sendiri katanya, channel sendiri. Macam mana Bang perkembangannya paten? Alhamdulillah. Peningkatan dulu sedikit demi sedikit. Nah, ya. Jangan lupa kalian subscribe, follow juga, kan kosong-kosong aja ya kan. Bonar channel ya. Subscriber baru 27.000. Baru 27.000 ya, mana. Video sekitar 60 lebih. 60. Iya, mah udah lebih banyak lagi video daripada video Atuk aku tengok ini enggak? Itu 200. Saya punya 200. 200 lebih ya? Ya. Tapi udah kencang ini ya, ngejar ya. Oh iya. Iya, ini lebih banyak Pak. Oh iya, Abang berapa sekarang? 100 lebih. 100 lebih udah ya? 100 lebih. Oh, berarti lama-lama udah konsen bikin konten aja saya lihat ini ya. Oh iya, ada target pokoknya, semuanya ada target. Ada target 300 kawin lagi, Bro. Enggak. Tapi Kata bini gitu sekarang ini, dari kemarin itu pesan bininya, rajin-rajin abang buat itu. Bukan, pokoknya kalau udah 300 abang kawin lagi. Nah, entahlah pula berubah pikiran dia setelah 300 ya. Di rumah sama dia gitu. Oh gitu, sama dia lagi gitu. Bagus lah, sama aja lah. aduh. Baik, sahabat Deep Institute dimanapun berada, saya kira itu bincang-bincang kita sore hari ini dengan Tok Labu, Bang Bonar, Bang Semprul, yang saya kira ada candanya, ada seriusnya, tapi tetap ada pesan-pesan yang penting lah untuk kita semuanya. Barangkali sebelum ditutup ini, Tok, ada 3 pertanyaan. Kalau doa aku serahkan Mato aja. Kita panggil Muhammad Peka. Peci. Iya ya. Ada 3 pertanyaan cepat ini, Tok. Ya. Nggak pakai mikir lama-lama, Tok. Oh gitu. Iya. Oh. Itu ya. Saya tanya atau jawab cepat ya. Kawin lagi atau kawin lari, Tok? Kawin lagi lah. Main lari capek kali. Tidur juga keringat kita ya kan. Kawan merajuk atau istri merepet? Istri merepet lah. Istri merepet itu ya. Wangsa Melayu atau Kabupaten Baru? Bangsa Melayu. Wangsa Melayu. Waduh, luar biasa nasionalis ini. Ya kan ya? Nasionalis sekali berarti. Ini 3 pertanyaan cepat. Ya terserah lah, nggak usah dimaknai macam-macam kali, nggak ada. Itu biasa-biasa aja. Hal-hal yang yang positif dari seluruh konten-konten channelnya Tok Labu tentu patutlah menginspirasi kita semua. Pesan-pesan hikmah, pesan-pesan moral yang disampaikan secara
lelucon atau apa dalam bentuk parodi dan lain sebagainya. Saya kira sama sekali tidak ada niat macam-macam kecuali memberikan pesan terbaik ya Tok ya. Kepada penonton kita ya, supaya mereka juga teredukasi sambil ngelek makan. Sambil cari makan. Sambil cari makan. Nah, itu yang penting, sambil cari makan. Barangkali demikian. Terima kasih. Sampai ketemu lagi dalam channel YouTube berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.